Mantap, Mas Hamzah. Apa kabar nih? Sehat-sehat nih, Oke, Mas Hamzah. alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu ya. Nah, ini Yoi. di bulan ini kan kita ngomongin berkah investasi di bulan Ramadan nih, seru banget nih ya. Kayak eh, banyak yang bilang di bulan Ramadan ini katanya sedap-sedap ngeri gitu, lebih banyak cuannya daripada lebih banyak ngerinya gitu. Tapi kita nggak tahu nih, kita nggak tahu apakah benar akan seperti itu nih di bulan 4 ini. Karena kan kita tahu ya ini bulan yang dikatakan bulan terakhir di bulan 4 ini bulan terakhir sebelum nanti bulan 5 katanya orang bakal sell in May and go away. Nah, secara keseluruhan nih Mas Hamzah ngelihatnya gimana di bulan Ramadan? Oke, kalau sebelumnya kenalan dulu ya, biar biar akrab, jangan panggil Hamzah ya, panggil aja Brojek, karena Hamzah Project ya, terlalu, siap. yo, nama Terlalu Hamzah formal terlalu ya. syariah, Oke. terlalu syariah. Siap, siap, siap. Panggil aja Brojek ya, biar biar lebih Siap, friendly, Project. teman-teman juga kenalnya Brojek. Oke, kalau Siap. menurut Gojek sih di bulan Ramadan kalau kalau overall dari IHSG sih sebenarnya memang masih didorong asing ya. Jadi masih oke-oke banget. Project juga selalu bilang di live-nya Project juga di grup juga bilang kalau sebenarnya target pertama IHSG kita tuh 7150 dan tadi juga udah sentuh ya di area-area Hmm. 7150. Target selanjutnya di 7450-an. Itu untuk target dari Project. Kalau dibilang di bulan Ramadan gimana sih? Sebenarnya sih kalau Project perhatiin dari historical ya, kalau kita bicara historical dulu, sebenarnya memang ada euforia ya. Euforia di sana Nah, di apa tuh? Apa perusahaan-perusahaan tuh yang euforia? iya, euforia di perusahaan-perusahaan yang terkait ya, misalkan kayak Mhm. perusahaan-perusahaan konsumer dan sejenisnya. Jadi ya, tapi balik lagi menurut Project sih euforia ini nggak biasanya nggak terlalu bertahan lama ya, karena balik lagi tadi hanya impact dari euforia yang sifatnya sih menurut Project sih nggak long term gitu. Cuman kalau kalau Mhm. kita lihat dari overall ya asing sih masih masuk terus, jadi sebenarnya sih ya sih masih aman-aman aja. Gitu. Jadi belum Mhm. ada, Nah, belum menurut proyeksi, ya menurut proyeksi belum ada sinyal buat turun. Plus lagi nanti bakal ada katalis dari saham Goto. Jadi ya harusnya sih enteng banget sih ESG ke 7450. Gitu. mantap. Nah, ini bener banget nih kata Project ya. Kalau kita lihat net foreign buy investor asing secara year to date kan ada di 45,2 triliun rupiah ya ini secara year to date. Nah, kalau Project sendiri ngelihat ini di sepanjang bulan 4 ini apa foreign flow-nya ini masih bakal kenceng nggak nih masuk ke tanah air dan saham-saham mana nih yang bakal dikejar? Apakah masih mayoritas ke perbankan atau ke emiten-emiten teknologi kayak Project bilang tadi? Nah, kalau dari yang Project pantau sih sebenarnya kalau perbankan jelas ya, apalagi BRI Mhm. ya. BRI itu setelah dia right issue kemarin asing gila-gilaan banget masuk. Itu pokoknya setelah right Mhm. issue tuh kalau kalau teman-teman bisa ngecek nanti di net buy sell asingnya ya. Jadi setelah dia right issue itu asing benar-benar masuk yang ngedrive BRI itu naik. Jadi kalau Mhm. dari segi net buy sell asing sih memang yang diburu tetap banking ya. Cuman balik lagi so far sih yang project lihat sih asing juga lagi ngeburu MTech nih. Cuman memang Mhm. MTech ini kan dari dulu juga memang yang apa yang ngedrive-nya juga memang asing. Jadi ya so far sih yang project pantau sih saham-saham yang terkait Goto ya, yang terkait Goto kayak Mhm. Astra itu juga diakumasi, Telkom ya, ada Arto juga ya di luar banking itu masih masih diburu asing. Jadi so far sih masih aman. Apalagi kalau Astra ya, Mhm. kalau menurut gue sih Astra ini pilihan bagus bagus buat growth investing ya. Jadi kalau teman-teman yang bingung project nabung saham apa nih, BCA nggak halal, kan bulan Ramadan ya. Gue kalau mau nabung BCA nggak halal project, gue harus beli apa? Menurut project sih beli Astra ya. Karena Astra ya Oke, kita oke. tahu aja nanti ada mobil listrik dan sejenisnya. Jadi itu bisa menurut proyeksi kalau mobil listrik udah muncul nanti rilis mobil listrik versi Avanza ya, harga Avanza itu pasti udah Heeh. harganya udah nggak tahu kemana gitu. Oke. Ini Jadi sih menarik banget, ini menarik jadi kurang lebih kayak menarik gitu. banget Project. Yoi. Astra ya. Astra kalau kalau kita lihat ini dia sih sepanjang year to date ini udah level tertingginya ya kalau kita lihat dari year to date ya 6.900
rupiah per unit saham, 1,1%. Nah, ini kalau kalau kita timbang-timbang nih, Project, dari hasil pantauan dan proyeksi, apakah di level-level segini tuh level Astra udah cukup tinggi atau sebenarnya masih ada potensial upside sih? Atau ini harus retrace dulu nih? Kalau dibilang harus retrace sih kayaknya sih enggak sih. Menurut Project sih ini Hmm. kan resisten terdekatnya itu kan 6925 ya. Kalau Project pantau juga Ah, resisten Astra itu kan 6925, tadi juga close-nya di 6900. Jadi harusnya kalau misalkan memang Astra bisa break 6925 confirm ya, kita lihat rule of three-nya nanti ya mungkin bisa bermain di atas 7 ribuan, bahkan mungkin Project sih bilang targetnya bisa 9.000 sih enteng banget untuk Astra hmm. gitu. Mhm. Oke, berarti emang harus ngelihat di sepanjang pekan ini kali ya, kalau dia bisa break 6925 itu, berarti ada potensi rally ke level 7 ribuan gitu ya, Project ya? Benar, benar. Kalau kalau Mhm. feeling project sih katalisnya tetap Goto ya. Sama kayak Mhm. Telkom juga kan dia lagi mandek di resisten juga, terus Iya. Telkom mandek di resisten, Astra juga mandek di resisten. Jadi ya mereka mereka kan juga salah satu ekosistemnya Goto kan, walaupun nggak Mhm. secara langsung gitu kan cuannya. Cuman ya mereka tuh kena impact juga. Jadi menurut project sih pekan ini sampai pekan depan lah harusnya bisa break gitu. Harusnya bisa break. Oke, ini berarti untuk cuan troopers nih jangan lupa dipantau ya Astra. Ini masih ada potensial upside, tapi penentuannya nanti ada di resisten 6925. Nah, tapi sebelum kita masuk Nah, lebih lanjut nih ke emiten-emitennya gitu, Project. Sebenarnya untuk di bulan Ramadan ini kan udah jadi satu sentimen katalis tersendiri ya bulan Ramadan gitu. Orang tahu konsumer pasti naik, retail pasti biasanya diburu gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya sentimen-sentimen lain gitu yang ditunggu sama para pelaku pasar biasanya nih, biasanya ketika bulan 4 gitu. Jadi nggak menutup apakah dia bulan Ramadan atau enggak. kalau dari itu sih ya paling Mm-mm. kan apa namanya earning ya, earning kan beberapa Iya. beberapa juga udah pada rilis kan. Salah satunya kemarin itu saham-saham nikel kan udah pada rilis juga. Kalau teman-teman pantau juga Tins, Inco dan sejenisnya tuh udah nyentuh resisten juga. Jadi sih sebenarnya nggak harus sentimen Lebaran. Kalau project pribadi ya sentimen Lebaran nggak terlalu, menurut project sih nggak terlalu menarik ya. Walaupun karena apa? Karena sentimen Lebaran itu tuh impactnya tuh bentar gitu loh. Karena Mm-mm. di minggu 3, minggu keempat tuh market udah sepi gitu loh. Orang udah fokusnya bukan ke market lagi gitu. Jadi Ah, kalau kita betul betul. terlalu berharap ke perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan Lebaran sih, apalagi kan sekarang juga kita kan daya beli masyarakat kan masih rendah ya akibat impact Mm-mm. pandemi gitu kan. Jadi ya menurut Project sih Mm-mm. ada upside, tapi jangan terlalu terfokus ke wah Lebaran nih kita harus beli saham-saham retail, harus beli saham-saham Iya. apa namanya pendukungnya lainnya dan segala macam. Nah jadi menurut Project sih boleh aja trading, tapi nggak usah terlalu terfokus ke sana sih. Karena apalagi tadi asing masih kenceng banget, jadi ya kalau mau beli Heeh. bank masih oke banget gitu loh, dan impactnya panjang gitu. Nah, kalau emang asing itu masih nyasar ke emiten-emiten banking, utamanya yang big caps lah pasti ya, Project ya. Ini emiten-emiten banking yang misalnya KBMI 3 atau mungkin dia itu bank digital, itu masih menarik nggak sih? Kan kita tahu nih untuk bank digital ada Arto, BBHI, BBYB, yang kayak gitu. Ini menarik nggak sih? Dan kemarin nih denger-dengar nih ya kalau misal dari perbankan kan ada BEFIT nih katanya, yang kalau kita lihat geraknya hari ini lumayan juga sih. Kalau menurut Project sih bank digital sih nanti dulu ya, apalagi Arto, Mm-mm. apalagi kita bicara Arto itu udah rally dari kapan tahu ya, gantian lah Gotonya yang rally Betul. ya. Jadi nggak usah terlalu fokus ke Artonya gitu. Jadi menurut Project kalau bank digital sih upside-nya masih sideways ya. View-nya sih masih Mm-mm. sideways. Apalagi kayak BBYB, BBHI dan sejenisnya karena mereka kan kemarin naik terlalu terakselerasi, harusnya mereka adjust ke fundamentalnya dulu. Karena kan kemarin fundamentalnya jauh banget ketinggalan kan. Sahamnya udah rally terlalu tinggi gitu kan, terlalu menurut Project sih euforia terlalu lebay. Jadi ya untuk saat ini sih nanti dulu sih untuk bank-bank digital. Oke, Kalau menurut untuk Project sih seperti berarti itu.
Berarti nanti dulu ya untuk bank-bank digital ini berarti memang fokusnya masih pada yang KBMI 4 ya, utamanya yang BUMN gitu. Kalau kita bandingin misalnya nih ya, project ya kayak BBRI sama BBCA gitu misalnya, atau BMRI dan juga BBNI. Nah ini dari empat ini sebenarnya yang paling menarik yang mana sih? Apakah kita harus ngecek dari sisi foreign flow-nya aja atau laporan keuangannya? Karena kan tadi udah earning tuh kan. Boleh, boleh. Kalau misalkan teman-teman bisa ngecek dari laporan keuangan boleh dicekin satu persatu bisa. Cuman Mm-mm. kalau menurut proyeksi dari sekian banyak saham-saham ini menurut proyeksi yang paling enteng tetap BRI karena dia baru saja melakukan right issue. Jadi ada corporate Hmm. action yang dilakukan sehingga apa ya harusnya sih mereka lebih 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 gampang lah untuk rally gitu. Jadi kalau kalau mau diurutin menurut gue sih justru BCA itu paling belakang. Jadi urutannya BRI, BNI, Mandiri baru BCA. Itu sih kalau dari Project. Oke. BRI, BNI, Mandiri, BRI, BCA. BCA. BCA tuh gini, Project bukannya anti BCA ya. Cuman memang Iya, ya, kalau gimana kalau gimana? BCA itu waktu kemarin dia stock split itu banyak banget asing maupun lokal yang take profit gitu loh. Oh, oke. Iya. Mungkin Kalau karena kalau berasa kalau kemahalan. ingat Iya, iya nggak sih, Project? benar benar. Jadi momentum Heeh. momentum stock split kemarin itu banyak dimanfaatin oleh investor-investor gede ya mau investor lokal apa investor yang mungkin udah dari kapan tahu investasi gitu kan. Mereka tuh terlalu banyak take Mm-mm. profit kemarin. Sehingga hal itu Ah, oke. membuat saham ini berat. Karena kan waktu itu kan dia naik tertingginya di 8250 sampai saat ini 8250-nya disentuh cuma 2 kali. Jadi memang Oke. karena itu menurut proyeksi yang membuat BCA itu cukup berat ya. Cuman kalau dibilang fundamental Mhm. sih fine-fine aja. Cuman karena mungkin yang ngedrive-nya sudah terlalu banyak take profit dan ngelihat BRI lagi enteng banget nih, maka menurut proyeksi mereka lebih fokus ke BRI ketimbang BCA Mhm. gitu. Oke, oke, oke. Project, ini kebetulan ada cuan troopers kita yang nanya nih dari @arizal SF. Arto gimana nih katanya? Karena kalau kita lihat Arto emang koreksinya lumayan loh ini Project. Hari ini ada apa sih Benar. sebenarnya dengan Arto ini? Apakah sektor rotation nih yang kayak Project bilang tadi efek GoTo mau IPO, jadi investor tuh ya udah deh gue pindahin duit gue buat standby buat GoTo nih nanti nih. Pertama sih balik lagi ya kita bicara Mm-mm. kalau bank digital itu kan mereka kemarin naik rally-nya terlalu tinggi ya sehingga Heeh. ketika saham naik terlalu tinggi sedangkan fundamental yang belum mampu ngejar harusnya bakal adjust Iya. dia bakal adjust ke harga realnya seberapa gitu. Nah, Mhm, mhm, selain itu juga orang lebih cenderung melihat gotonya ketimbang artonya gitu loh untuk kondisi saat mmm, ini. Jadi kalau kalau dibilang ya pertama dia turun itu atau sideways ya, so far sih masih sideways. Bottomnya sih 12 ribuan. Bottomnya 12.100 ya so far masih sideways, range-nya cukup lebar. mhm, Jadi menurut proyeksi untuk saat ini memang bank digital di skip dulu ya. Jadi itu sentimen pertama dari bank digital dari Arto. Kedua memang eh, ibarat gini mikirnya go induknya atau yang digembor-gembor ini lagi IPO ngapain gue beli yang kecil-kecilnya istilahnya kan ngapain beli banknya gitu loh mending gue fokus ke gotonya gitu. iya betul, Jadi ya dua sentimen itu yang ngebuat menurut proyeksi Arto kurang menarik. Bahkan sih mhm, view project kalau 12 ribu di break kita boleh average lagi mungkin di kisaran 8 ribuan. Cukup dalam sih menurut mhm. project ya. Gitu. Buset 8 ribuan ya, sekarang kan tutupnya di level 13.300-an loh Project, ke 8.000 lumayan juga tuh Project, mau 50% kayaknya. Ya makanya lihat di price actionnya di 12 ribu. Kalau 12 ribu ada potensi dia reversal ya mungkin masih ada ya. Cuman feeling projection 12 Mhm. ribu ada potensi di break. Karena kemarin dia ngebentuk double top. Ada potensi dia Oke. ngebentuk double top. Karena kan kemarin nggak sempat break kan. Resisten di Mhm, 19 ribuan itu gagal di break. Jadi ada potensi double top ya targetnya di 8 ribuan. Gitu. mhm.
Nah, ini berarti harus diwaspadai sama cuan troopers ya. Maksudnya untuk pilihan gitu ya, pilihan terkait dengan emiten kan sebenarnya nggak ada di Arto doang gitu ya. Mungkin ada di Benar, emiten-emiten lain juga gitu ya, Bro Jack ya. Nah, ini benar. ngomong-ngomong Saham ada tentang 700. iya betul. Emiten ada 700, masa cuman fokusnya sama satu doang gitu ya. Nah, ini lucu Yoi. lucu juga nih ya kalau kita timbang-timbang gitu ya. Nah, Bro Jack, ini kalau kita lihat ke emiten-emiten lainnya, kan ada juga emiten perbankan yang tertekan gitu ya di KBMI 3, KBMI 2. Contohnya kayak BBKP gitu. Nah, ini BBKP kan kemarin waktu dia habis right issue gitu, justru dia semakin tertekan. Nah, ini di bulan Ramadan ini seperti apa nih view-nya untuk BBKP? Kalau menurut Project sih pandangan BBKP sih masih belum ada potensi upside-nya ya, karena kan kemarin Heeh. yang Project lihat right isunya kemarin itu justru dimanfaatin untuk take profit ya. Itu menurut pandangan Project Mm-mm. ya. Jadi untuk dia naik lebih tinggi lagi sih belum ada view ya. Paling paling ya paling mentok 260 menguatnya. Itu pun juga Mm-mm. belum ada ya menurut proyeksi itu sih impact right isunya yang dimanfaatin Oke. buat take profit yang ngebuat saham ini sudah tidak menarik lagi sih menurut proyek karena kan kemarin juga di tahun-tahun kemarin juga dia rally-nya udah ketinggian kan jadi ya wajar lah dia butuh koreksi juga. Oke, jadi ya koreksi dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada cuan troopers mungkin yang percaya dengan BBKP, mungkin ada potensi untuk mengkoleksi emitennya dulu ya kalau ada uang lebih gitu. Kemudian nanti dilihat lagi aksi korporasinya seperti apa gitu ya, Bro Jack, yang mungkin yang bisa jadi Benar. strategi untuk para cuan troopers. Nah, Bro Jack, ini kan mumpung bulan Ramadan gitu ya. Untuk emiten-emiten perbankan yang terkait dengan bank-bank syariah gitu, kayak misalnya BRIS, BTPS. Nah, itu gimana? Gimana nih view-nya dari Project sendiri? Kalau BTPS Project Mm-mm. cenderung belum ada view untuk ke atas ya karena kan kalau kita lihat Mhm. historikalnya sebenarnya BTPS itu yang ngedrive dia naik di awal-awal dia baru IPO itu sebenarnya asing sedangkan asingnya sekarang juga Hmm. udah cabut gitu kan jadi udah menurut Project sih ini udah nggak menarik lagi untuk Mm-mm. dikoleksi untuk jangka panjang itu untuk BTPS tapi kalau BRIS sebenarnya sih BRIS juga masih eh, apa ya masih adjust lagi ya karena kan dia baru baru merger terus juga Mm-mm. karakteristik bank BRIS ini belum belum muncul di perbankan karena kan ada karakteristik ya istilahnya kayak mungkin BTPN itu banknya KPR gitu kan BRI banknya Iya. rakyat BCA banknya apa orang-orang kaya yang kalau ke bank tuh pakai singlet doang gitu-gitu kan udah ada karakteristiknya sedangkan BRIS ini masih menurut Project sih masih Iya. apa ya masih adjust positioning nih dia mau main di mana karena kemarin dia yang Project pantau juga dia main di KPR dia terlalu melebarkan apa ya istilahnya tuh kan kalau kalau KPR itu kita bicara 30% dari income nah, sedangkan BRIS ini bermain di 60 sampai 70%. Jadi menurut Project BRIS ini Mhm. ada potensi NPL yang cukup tinggi dari KPR gitu. Jadi ya, Mhm. jadi positioning BRIS ini masih galau nih. Kemarin juga kan sebenarnya ada sentimen bagus, dia baru dapat investor dari Dubai kan. Cuman kan belum balik lagi. Yang namanya bank kan bisnisnya simpan pinjam kan. Gak cuman Mhm. investor doang masuk, dia harus menyalurkan pinjaman. Nah, menyalurkan pinjaman ini balik lagi tadi positioningnya masih belum jelas. Jadi menurut Project sih Mhm. view-nya masih sideways cenderung turun sih. Mhm. Oke, Gitu. sideways cenderung turun. Nah, ini mungkin bisa jadi pertimbangan kembali ya buat para cuan troopers kita karena kita harus kembali lagi nih ya, Project mengingatkan ke cuan troopers kita bahwa keputusan investasi itu selalu ada di tangan cuan troopers sendiri gitu ya. Jadi keputusan Benar. untuk membeli, menjual, cut loss, average down atau mungkin buy on breakout, buy on weakness semuanya itu balik lagi nih ke tangan para cuan troopers Yoi. kita karena ini cuman guidance aja gitu ya. Nah, Project, kalau kita lihat dari emiten-emiten perbankan kan tadi yang mulai dari yang syariah sampai tidak syariah lumayan lah ya kita udah bahas beberapa yang udah yang lagi hype gitu.
untuk emiten-emitennya. Nah, untuk Project sendiri, sebenarnya di bulan Ramadan ini selain emiten-emiten perbankan, sektor apa sih sebenarnya yang bisa jadi favorit nih di tahun 2022 nih untuk bulan Ramadan? Oke, kalau Mm-mm. yang kebetulan yang lagi project pantau juga itu saat ini sebenarnya memang sektor-sektor yang terkait Lebaran masih project pantau, tapi memang lebih cenderung trading ya. Dalam artian sih di sektor ini Mm-mm. ada consumer, ada dua sektor, consumer sama consumer non cycle. Cuman nggak semua Oke. sektor ini yang kita pantau. Ya, kalau teman-teman Mm-mm. kemarin ikutan live-nya Project hari Minggu itu ada subsektor yang perlu teman-teman perhatiin. Nah, dari subsektor itu Mm-mm. sebenarnya belum banyak yang jalan. Yang jalan itu baru sektor media. Ya, salah satunya kemarin Project Mhm. bilang di sektor media ini cukup menarik karena jam tayang media ini cukup oke nih di bulan Ramadan. Karena kan Iya, biasanya kan betul. mungkin orang nonton TV paling dari jam 6 10 malam mentok itu juga bagi dua sama YouTube gitu kan. Sedangkan di bulan Ramadan Heeh, kan harusnya karena ada kuis, biasanya kan gitu kan, kuis bagi-bagi heeh. duit, terus juga kuis kuis apa namanya sahur dan sejenisnya harusnya jam tayangnya media ini cukup oke. Jadi sebenarnya sih yang Project pantau di sini ada sektor media sama yang Mhm. barusan banget tadi yang Project juga lirik itu ada Java ya, sektor-sektor pakan ternak. Subsektornya Java ada ya? agriculture. Nah, Java itu apa dia kan lagi sideways cenderung cenderung ngebentuk triangle gede gitu kan. Mhm. Nah, tadi itu dia baru mencoba untuk break. Jadi menurut project si Java ada upside untuk jangka pendek ya. Project bilang untuk euforia Ramadan. Jadi ada Java sama tadi media gitu yang upside-nya Mhm. bagus sama retail. MPPA juga tadi kan naik kenceng tuh. Mhm. MPPA upside project tuh 550 dengan catatan 430-nya di break. Sekarang tadi kan dia tutupan 398. Mhm. Kalau Wah, empatnya menarik MPPA banget di ini break berarti project. targetnya 550. Harusnya sih bisa. 550 ya. Bisa kuat. Ini 400 aja belum sentuh nih, 398 nih. Hari ini tutupnya. Iya. Tapi Makanya ini kan dengan catatan kalau kalau misal dia break gitu ya, ini tuh 550 ini harusnya bisa tertembus di bulan Ramadan gitu ya. benar. Mhm. Benar, karena Jadi begitu kemarin itu begitu kan dia dia. sebenarnya naiknya itu sampai resisten 430. Resisten 430 itu sebenarnya resisten apa wave ABC-nya. Nah, sedangkan kondisinya Mhm. kemarin 430 ketahan, dia turun. Kalau untuk dia adjust jadi wave impulse, dia harus break 430 dulu. Kalau 430 Mhm. ini naik, kalau misalkan nanti 430 gagal di break, jangan dibeli lagi karena harusnya sih dia bisa turun lebih dalam lagi gitu loh. Jadi kuncinya kalau 430-nya nggak di break ya dia untuk naik lebih tinggi sih berat gitu. Jadi Oke, 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 upside oke. pendeknya sampai 430, stop loss-nya di 350-an, 430 di break bisa ke 550. Oke. Berarti ini strateginya mungkin kalau kayak gini nih bisa beli bertahap gitu ya. Sedikit-sedikit Bisa, banget. dicicil, sedikit-sedikit dicicil gitu ya. Syukur-syukur di bulan Ramadan break level 430 udah cuan ya sampai level Yoi, 550. Mantap, mantap. THR. Bro Jack, tadi kan sempat nyebutin emiten-emiten konsumer kayak Java yang kayak gitu ya, dan juga emiten-emiten apa ya kita bilangnya itu yang pakan ternak gitu ya, poultry maksudnya gitu. Mm-mm. Nah, ini kan yang bergerak di bidang poultry ini sebenarnya kan banyak gitu ya, kayak selain Java misalnya ada Malindo Feedmill gitu, kemudian ada emiten-emitenan kayak Widodo Makmur gitu. Nah ini potensinya seperti apa ini di bulan Ramadan? Kalau yang Project pantau sih dari semua teman-temannya Java yang menarik itu cuman Java sama WMUU memang yang menarik untuk saat Oke. ini ya. Karena kalau kalau Cepin Project lihat trennya juga masih sideways, cenderung turun gitu kan. Kalau Mm-mm. Malindo Fitmill ini dia masih nunggu break 715 ya. Kalau 715 di break baru Mm-mm. mungkin bisa jalan. Karena so far kan dia masih sideways, Hmm. resisten terdekatnya 715 dan sekarang lagi bermain di area 700-an kan.
Jadi Mm-mm. yang kalau kalau dilihat dari urutan yang paling enteng, memang harusnya Java duluan yang main ketimbang teman-temannya gitu loh. Jadi biasanya mereka tuh yang Java tuh yang ngelit. Jadi kalau Java naik, kita telat beli Java, baru tuh beli beli teman-temannya kayak Beli Cepin yang lain. main gitu kan. Ah, ah. Nah Oke, kalau untuk oke. WMUU ini menurut Project sih versi gorengannya ya, versi gorengannya. Iya, iya. Lebih ringan ya Versi gitu ya gorengannya maksudnya karena Project ya. kenapa Gojek bilang gorengan karena sejak IPO dia cenderung turun kan WMU ini, jadi Mm-mm. ada something yang menyebabkan dia tidak apa nggak perform lah istilahnya. Nah jadi menurut Mm-mm. proyeksi WMU ini cenderung pilihan kalau misalkan teman-teman sukanya gorengan ya belinya WMUU gitu aja sih. Oke, oke. Nah, ini ada yang nanya nih. Tadi Cuan Troopers kita itu nanya terkait dengan Java. Iqbal Yunus nih pertanyaannya. Targetnya Java berapa nih? Sekalian deh aku nanya juga nih sama Project WMUU targetnya berapa nih? Oke, Java itu dia masih perlu konfirmasi lagi setelah break 705 ya. Kalau Ah, 705 di break, dia target pertamanya 1755, target akselerasinya 1850. Jadi untuk oke. saat ini teman-teman Oh, bisa beli bertahap sampai 1750 break gitu ya. 1705. Gimana? Oh, 1705 ya. 1705. Kalau break di Nah, 1705, nanti dia akan ke level targetnya di 1755 sampai 1850. Oke, 1755 sampai 1850. Oke. Ini sebenarnya Nah, angka-angka psikologis yang nggak terlalu sulit dihafal ini untuk para cuan troopers. Jangan lupa ya, banyak lima ya. 05, habis itu 1755 gitu ya, baru bisa ke 1850. Nah, kalau 1850. untuk WMUU sendiri gimana, Project? Kalau WMUU itu target pendeknya itu sebentar ya. Target Karena pendeknya kan itu 175. mm-mm, 175 ya. WMU itu sebenarnya kalau kalau untuk kondisi saat ini maintain buy ya, karena breakout buy-nya itu Mm-mm, sebenarnya di 160. Jadi kan sekarang dia udah bermain di atas 160. Jadi buat teman-teman yang belum punya barang mhm. harusnya sih maintain buy aja. Mungkin porsinya dikecilin ya, nggak sebesar porsi yang kemarin ketika teman-teman belinya break di kisaran 158 sampai 160. Target pendeknya Mhm. 175, setelah 175 harusnya sih bakal sideways dulu selama bertahan di atas 167 dia bisa ke 204 gitu. Oke, oke, oke. 204 lumayan loh ini kalau tembus resistennya karena sekarang masih di level 163 gitu Project. Ini Benar. kalau tembus level 200 saja ini sebenarnya udah happy cuan banget ini buat para cuan Yo, troopers kita. Nah, Project ini banyak banget nih dari tadi yang nanya cuan troopers kita emiten-emiten yang terkait dengan komoditas gitu, utamanya coal tentunya. Habis itu emiten-emiten komoditas emas, komoditas minyak, itu sebenarnya seperti apa sih kalau kita lihat secara keseluruhan di bulan Ramadan ini apa masih menarik nggak sih ini emiten-emiten komoditas? Kalau project sih kita start dari komoditas minyak dulu ya. Menurut project sih minyak itu upside upside dari minyaknya sendiri itu udah pendek ya. Karena kemarin itu naiknya Mm-mm. terlalu akselerasi, terus juga harga minyak juga pasti dikontrol sama Amerika dan apa namanya Arab-Araban gitu, dikontrol karena nggak mungkin dia Mm-mm. naik terlalu tinggi dan nggak mungkin turun terlalu rendah juga. Jadi Iya menurut betul. proyeksi kalau kita bicara emiten minyak dengan harapan upside dari komoditas minyaknya yang bisa naik lebih tinggi lagi itu kecil. Jadi untuk Elsa Mhm. dan Medco sih skip dulu, jangan terlalu dipantau Mhm. dulu gitu. Jadi ya itu. Jadi untuk Elsa, Medco potensi upside-nya masih belum terlalu kelihatan ya. Karena tadi sentimen Mhm. minyaknya belum harusnya sih udah mulai sideways. Kalau kalau Mhm. koal selama perang masih berlanjut, menurut proyeksi masih menarik untuk koal ya. Mhm. Tadi Untuk juga emiten-emiten batu bara ya. iya, pagi tadi juga Project abis ngajakin lagi buat teman-teman yang di grup Project juga bilang, ayo kita beli emiten koal ya buat teman-teman yang telat. Pagi tadi sih sebenarnya kita ngajakin Indi, ngajakin HK Indi, Adaro semua sih.
Indi tadi project tuh menawar 2330 tapi nggak dikasih, bottomnya 2340, kesel banget tuh. Ujung-ujungnya beli Adaro sama PTBA ya. Tapi so far sih Oke. PTBA lumayan loh project tadi. lumayan, PTBA tapi lumayan loh, nggak iya. setinggi Indi. Iya, 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 iya. Nggak setinggi Indi. Nah, bener. Ini saya juga lihat loh di IG-nya Sahamologi loh, ada Indi juga tuh jadi stock pick tuh. Ini story-nya gimana sih, Project? jadi jadi kan pagi tadi tuh kebetulan Project ngajakin teman-teman di grup itu buat rabar kan. Jadi di pagi tadi Mm-mm. itu memang Koal ini dia langsung open, langsung ngebentuk high gitu kan. Dia dia Mm-mm. nggak sempat ngebentuk low lagi untuk Indi. Jadi Project bilang oke, Indi cukup menarik nih. Pagi tadi itu Project bilang kalau 2360 di break sih kita bisa lanjut nih. Cuman karena Mhm. pagi-pagi Project bilang, oh ini euforia pagi, kita buy on weakness dulu. Ternyata turunnya cuma sampai 2340, Project ngantri 2330, ya udahlah. Pas pas 2360 di break, ya udah kita coba pindah ke saham-saham yang laggingnya. Karena kan kalau diurutin memang yang paling Heeh. kenceng itu harusnya Adaro. Harusnya yang Mm-mm. paling yang ngelit itu Adaro. Indi Doit itu versi gorengannya, yang laggingnya itu si Mm-mm. PTBA gitu. Itu kalau misalkan Mm-mm. teman-teman ngurut perusahaan-perusahaan koal, kalau misalkan teman-teman trading ketinggalan kereta gitu kan. Misalkan oh Adaro break Mm-mm. nih. Ya udah saham apa yang harus gue lihat? Ya lihatnya PTBA. Kalau gorengan ya lihatnya Indi apa site-nya Doit gitu aja. Nah, jadi ya untuk indie ini upside-nya menurut Project sih masih jauh juga. Harusnya sih target high kemarin di area 2.900 itu bisa di break lagi. Bahkan indie kalau Project lihat bisa ke 3.600 upside-nya. Jadi cukup Hmm. cukup cukup panjang ya untuk indie. Mm-mm. Lumayan loh. Kalau Sekarang masih di PTBA 2.500 loh, Project. yoi. Mm-mm. Kalau PTBA Kalau gimana tuh? Sama sama Doit sekalian deh. Hari ini lumayan juga nih Doit nih, 8,6% loh, Project. kalau PTBA sih sebentar ya, Project tarik-tarik dulu. Kalau Kalau Project soalnya misalnya analisa kalau kalau misalnya nggak pakai, tarikan-tarikan garis grafiknya mau dikasih lihat ke cuan troopers boleh juga nih, Project. Jadi boleh kita sih. lihat. Oh, itu ya. Jadi Nah, kita lihat, waduh ini nih, ini dia nih tarikan-tarikan mountnya ya nah, garis-garisnya. ini kelihatan nggak sih? Kelihatan kelihatan Project. Lumayan lah ya. Kalau Iya untuk lumayan PTBA lumayan. ini kan kemarin target satunya udah tercapai nih. Dia Iya. weakness dulu, ya jadi wajar dia Heeh. weakness dulu untuk buy on weakness kan. Nah, sebenarnya Heeh. sih target adjustnya itu 200 dulu deh, jangan ke sini. Mm-mm. Targetnya 3920 sampai 44. Jadi upside-nya juga Oke. masih cukup lebar. Oke, 3920 ini coba sambil kita lihat ya. 3920 itu buat PTBA ya. Ah, ah. Heeh. Oke, sekarang di 3480. Wow, story-nya masih panjang nih berarti nih untuk PTBA. Kan Iya, kalau kita lihat dari sisi fundamental kan juga ini PTBA katanya lagi mau bagi dividen nih kan. Kalau nggak benar. salah nih, dari corporate action nih ada Kumdet, jangan lupa Cuan Troopers di tanggal 13 April itu adalah hari terakhir pencatatan gitu ya. Ex-date-nya itu di tanggal 14 bulan 4 dan kemudian payment-nya nanti di bulan Mei tanggal 7. Nah, jadi Cuan Troopers udah tau lah ya, ini tanggal-tanggal untuk mainin momentum bagi dividennya kayak apa. Tapi menarik banget nih. Tadi ada yang tanya juga nih cuan troopers kita Indi targetnya berapa kalau misalnya dia break level resistennya bisa ke 3.600-an gitu ya, Project ya. Nih, kalau Indi kayak gini kurang lebih levelnya. Jadi target pertamanya Mm-mm. tetap di Wow. area high kemarin dulu di 2.900-an. Ya kita lihat Mm-mm. 2.900-an dulu. Jadi nanti kita lihat price actionnya Mm-mm. setelah 2.960. Kalau misalkan memang masih kuat di break, targetnya 3.800 gitu. Mm-mm. Wow. Lumayan banget ini kalau misalnya para cuan troopers bersabar dan ngumpulin barang dan sesuai dengan target-target resisten yang udah ditentukan ini lumayan, lumayan banget ini Project.
Oke banget. Untuk iya oke banget. Nah, terus untuk yang emiten-emiten yang tadi yang Doit nih seperti apa nih Project nih Nah, untuk Doit targetnya? itu Doit itu problemnya dia masih butuh konfirmasi ya. Beda sama Mm-mm. saham-saham yang tadi, karena saham yang tadi kan secara tren mereka udah uptrend. Kalau Doit itu masih butuh konfirmasi break di Mm-mm. resisten sebentar. Resisten 466. Kemarin dia sempat false break 466 ya, makanya dia sempat turun. Harusnya sih Project kemarin ekspektasinya dia harus Mhm. ngebentuk ngebentuk sideways dulu. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Mhm. Sideways dulu. Oh Ini iya 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 ini iya. Nah kalau ditarik kayak gini baru kelihatan jelas nih sidewaysnya Project. Jadi harusnya ini sih ada potensi Oke. sideways dulu, cuman tadi itu Mhm. resisten resisten sidewaysnya di break, 450-nya di break, dia tutupan 454. Mhm. Paling kita lihat besok nih roll Hmm. of three-nya, dia kuat nggak bertahan di atas 450. Kalau Di dia atas kuat bertahan di 450. 450, upside-nya sih Mhm. bisa sampai 600. Wow. Ya masih ada cukup gede dong itu ya. 50 perak ya lumayan lah. Ya Heeh, sorry 600 ya berarti 150 perak lagi ya untuk 150. Doit. Iya lumayan loh Bener karena banget. jujur Project gue sendiri juga udah ngikutin Doit ini waktu kemarin sempat retrace ke level 370-an gitu. Jadi waktu 370-an ya? Iya. iya 370-an. Nah, bener tuh Project di area sana. Waktu direkomen ke beberapa orang banyak yang nggak percaya, ah masa sih Doit bisa balik lagi gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat ini kan Doit emang dia itu berbanding lurus dengan harga call gitu ya, harga call acuan Benar. ya. Nah ini akhirnya pas udah terbang baru pada FOMO semua akhirnya para cuan troopers. Menurut Oke, Project ini sih ada yang resisten bilang, 600 nah, ini sih bukan nggak mungkin di break. Bukan nggak mungkin uh, disamperin karena kalau kita uh, berkaca dari rally yang ini rally-nya bener-bener kuat banget. Secara volume juga hmm, oke banget. Jadi memang ada kemungkinan dia bisa adjust ke 600 gitu. oke, Jadi nggak, uh-uh. uh. Jadi Jadi mungkin ya untuk kalau berkaca strateginya, dari rally strateginya ini sih balik, harusnya dia bisa rally ke 600 sih bukan nggak mungkin. Jadi mungkin uh. banget. Oke, oke, oke. Berarti memang balik lagi ya strateginya untuk emiten-emiten komoditas ini harus sabar dipantengin, dicicil di level-level yang ini ya, level-level kalau misalnya dia sempat ke support, boleh dong ya kita cicil-cicil dikit gitu. Benar, benar. Kalaupun misalkan Heeh. besok dia nggak terkonfirmasi break 450, harusnya masih bisa buy on Mm-mm. weakness lagi di area 400 itu masih bisa. Tapi nggak usah pas turun Oh, 400 oke. pun jangan takut beli gitu loh, karena memang kondisinya kan masih Mm-mm. sideways, cenderung naik Mm-mm. sidewaysnya. Kalau kita berkaca dari Mm-mm. tren yang tadi Project bilang yang dari Februari ke pertengahan Maret itu cukup Mm-mm. cukup oke, volume juga cukup oke. Jadi sebenarnya Betul. resisten 460, 466 ini harusnya gampang untuk di break. Mm-mm. Dan juga kan kalau kita lihat dari harga coal acuannya pun, harga batu bara acuannya pun juga ini kan masih gimana ya, masih di atas 200 gitu ya. Jadi kan 200 dolar per metric ton. Jadi kan harusnya kan pendapatan dari perusahaan-perusahaan batu bara ini kan bisa meningkat tajam ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Project. Benar. Nah, sebenarnya sih ada yang Mm-mm. menarik ya. Kalau kalau teman-teman paham terkait emiten coal ini, kalau dibilang kan Mm-mm. sebenarnya yang land bank yang paling gede, yang cost-nya paling gede itu PTBA. Kalau kalau kita urut Oke. ya, yang cost paling gede Mm-mm. itu PTBA. Project tahu karena dulu tuh Project pernah bikin acara di bursa, ngundang orang-orang pol Mm-mm. tuh, semua beberapa pol datang. Mm-mm. Jadi diceritain bahwa yang cost produksi sampai kejual tuh paling Mm-mm. gede PTBA. Kenapa? Karena dia itu apa namanya harus ngirim dulu ke kapal gitu loh. Sedangkan PTBA itu posisinya di tengah-tengah Sumatera gitu loh. Jadi dia kosnya paling gede. Iya. Nah sebenarnya yang paling enteng, yang paling bagus itu dari segi land bank, dari segi call-nya juga paling bagus itu bumi justru. Dari fundamental juga paling Hmm. bagus sebenarnya bumi. Cuman memang bumi kan ini versi gorengannya ya. Dan Project juga lagi koleksi. Iya.
Ini pas Kalau banget nih teman-teman ada cuan troopers yang nanya Edo underscore Lukianto bumi bro katanya. Ini pas banget. nah, Pas bumi banget. Ini ini gimana view-nya? untuk View-nya gimana? Bumi ini untuk jangka pendeknya dia harus break 61 dulu. Itu view jangka pendeknya ya. Heeh. Jadi view jangka pendeknya dia Oke. harus break 61 dulu. Targetnya itu di kisaran 80-an. Sebentar, project gambar. Targetnya itu di kisaran 74. Mm-mm. Jadi untuk bumi ini resisten terdetaknya 61. Tadi juga dia sentuh 61 tapi gagal naik ya, gagal di break. Jadi masih ketahan di 61. Secara sentimen sebenarnya dia ada kemarin tuh Gojek sempat 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 dapat kabar bumi mau ngapain gitu. Jadi ada aksi korporasi terkait utang juga kalau nggak salah Mm-mm. atau Mm-mm. Gojek lupa konversi saham atau konversi apa. Cuman ini ada potensi ngedrive bumi untuk naik. Jadi Mhm. view jangka pendeknya 74 sih harusnya gampang untuk disamperin. Iya, dan Gitu. juga ini Jadi kan ya resisten yang tadi Project bilang nggak jauh-jauh ya, 61. Tadi aja tutupnya di 60. Sempat sentuh benar, 61 sih perdagangan intraday. benar. Nah, Makanya Project sih ini kalau teman-teman ketinggalan ya beli beli bumi masih mm-mm, lucu sih. masih minimal masih bisa ke 74 ya lumayan lah berkah Ramadan Benar. ya. Oke, ini ada dari Starkey underscore solution nanya PTBA jadwal bagi dividen kapan? Oke, tadi udah sempat kita jelasin ya. Ini tapi saya recap dikit ya, Project untuk para cuan troopers yang lain juga. Ini sebenarnya ngelihatnya gampang banget ya cuan troopers. Kalau cuan troopers punya aplikasi Newspot gitu, atau mungkin yang nggak pakai Newspot bisa pakai RTI juga. Itu tuh bisa ngelihat di bagian corporate action, di bagian dividen itu nanti ngelihat di cum date-nya itu di tanggal 13 bulan ini, ex date-nya di tanggal 14, dan payment-nya nanti di tanggal 7 bulan 5. Tapi biasanya nih ya, biasanya itu para dividen hunter itu pas udah tanggal akhir cum date itu tuh udah pada jualan gitu. Biasanya ya, tapi kalau mau invest nggak apa-apa ya, ini kan keputusan investasi ada di tangan cuan trooper semuanya. Oke. eh, kita lanjut lagi nih, Project seru banget kalau kita ngomongin batu bara, tapi saya pengen lompat nih sedikit ke komoditas yang agak hype-hype juga dan di Indonesia kemarin hype banget dan ini berkaitan dengan pertanyaan para cuan troopers kita namanya Tara Mitaira. Dia tanya tuh, emiten CPO gimana? Karena kan minyak goreng kemarin susah tuh di Indonesia. Gimana nih Oke. CPO CPO? Sebelum gue jawab CPO, gue pengen ngasih tips juga tadi yang terkait dividen hunter. Sebenarnya sih buat teman-teman yang dividen hunter, kalau apa namanya dividen pay ratio-nya kecil, ya misalkan nih cuman 2% atau 3% itu beli beli aja. Nanti setelah Oke. dia dividen turun beli lagi, itu cuannya double, percaya deh. Oh, oke, oke, oke. Biasa kan orang pada jualan tuh Iya, karena pikir, aduh, payout ratio-nya kali ini kecil. Karena PTBA ini kali ini kan bayarnya 74,6 per saham. benar, Itu sebelumnya di tahun lalu 326. Jadi ini beda jomplang banget benar. nih, Project. Kalau Heeh. teman-teman perhatiin ya saham-saham yang bagi dividen ini berlaku general sebenarnya. Kalau dividen PO rasionya rendah, Mm-mm. itu memang kan Mm-mm. secara historikal ya, secara ini ketika orang bagi dividen pasti sahamnya gap down kan turun untuk adjust Betul. seberapa Heeh. banyak PO rasio yang dibayarin sehingga sahamnya turun dulu gitu kan. Karena hal Mm-mm. ini sih menurut Project disebabkan karena banyak orang yang berspekulasi di sana sehingga udah ex date mereka jualan gitu kan hanya untuk dapat dividen PO Iya. rasio. Cuman Mhm. kalau misalkan PO rasionya rendah, ketika dia turun, jangan dijual, justru dibeli. Nanti cuannya double, Hmm. dividen dapat, capital gain dapat, gitu. Jadi menurut Oh, proyeksi oke, oke, PTPA oke, kalau oke. misalkan nanti dia udah turun setelah dividen, kejar aja sampai bottom. Harusnya sih bisa naik lagi, gitu. Oke, oke, oke. Dikejar sampai bottom, kemudian jadi ini strateginya berarti jangan HK-HK ya. Maksudnya dicicil gitu ya, cicil, nanti dia turun Iya, tambah lagi gitu ya. Kalau dia bottom benar. tambah lagi. Jadi jangan di satu level gitu ya. Iya, Oke, justru disclaimer ketika all dia ya exit para cuan jangan troopers. jualan, malah ikutan Iya. beli gitu loh. Gitu aja sih. Mm-mm.
Iya, benar. Kali aja dapat momentum selanjutnya karena ini banyak yang berpikir karena banyak yang kemarin itu menyesal tuh project. Maksudnya kan Indi kan lama tuh sorry PTBA kan lama di bawah 3.000 gitu ya. Terus tiba-tiba Benar. break di atas 3.000 nggak balik-balik lagi ke 2.000. Jadi pada nyesel Benar gitu ya, banget. jadi nggak apa-apa. Ya ini tergantung lah ya strategi dari para cuan troopers kita. Oke, Project Oke. yang CPO tadi deh, yang CPO tadi nih. Ah, Sebelum ah. kita beranjak ke trio macan, karena ini ada yang nanya tentang trio macan nih dari Ridwan Agung 28. Gimana nih Project? CPO dulu, Oke. CPO dulu. Kalau CPO sih Project lihat memang sih kondisi trennya sih masih oke ya. Cuman Ya. karena ada terkait mafia di sini sebenarnya sih dibilang mafia Hmm. nggak mafia banget ya karena kan CPO juga lagi tinggi gitu loh. Demand-nya juga lagi ada. Mm-mm. Orang juga udah apa negara-negara juga udah pakai CPO lagi gitu kan. Jadi sebenarnya sih normal-normal aja. Cuman ada pihak yang memang apa ya istilahnya monopoliin ini apa minyak sehingga ya nampaknya kayak wah mahal banget dan sejenisnya. Cuman kalau dari sahamnya Mm-mm. menurut Project sih upside-nya juga udah terbatas ya. Kalau Project lihat Mm. AALI itu sebentar. Kalau kalau Project lihat startnya dari AALI ya, AALI itu upside-nya dia bisa bentuk high lagi tapi paling mentok itu sampai 13.400. Sekarang kan Tiga belas empat 12.65, ratus. Iya 12.650 betul. kan. Jadi upside Mm-mm. pendeknya upside terdekat itu paling sampai 13.440-an. Jadi untuk Hmm. AALI ya kurang lebih seperti itu. Kalau LSIP, nah LSIP ini juga masih punya PR ya. PR-nya itu di 1.500-an. Jadi dia harus breakin 1.500 baru Mhm. bisa menguat ya. Nih, sebentar, Project ukur dulu. Nah, jadi PR-nya itu kemarin kan sebenarnya di high kemarin waktu hype-hype-nya CPO sebenarnya 1.500 tuh udah sempat di break kan. Cuman breaknya Iya. juga belum ada tenaga, jadi dia Mhm. false lagi turun. Kemarin sempat bikin higher low, tapi menurut Project sih belum bisa kuat banget untuk naik ya. Cuman catatan kalau misalkan 1.500 di break sih dia bisa ke 1.600-an gitu. Jadi tapi feeling Project sih 1.500 ini cukup berat nih karena kondisi CPO-nya ini ada kasus gitu loh. Kalau misalkan CPO-nya naik-naik Mhm. aja, harga minyaknya nggak dikasusin sih harusnya 1.500 sih bisa break. Cuman karena di sini kondisinya jadi ada kasus, jadi ada mafia dan sejenisnya sih menurut Project sih upside-nya jadi ketahan gitu loh. Jadi dia masih perlu sideways dulu sampai reda dulu sampai mungkin mafinya ketangkap atau sejenisnya ya walaupun memang CPO bakal terus naik, demand-nya masih ada, orang masih pakai minyak gitu loh. Mungkin air fryer listriknya mahal gitu. Jadi makan Iya betul rebus-rebusan betul. juga kan diinin Bu Mega kan gitu kan. Kocak banget itu. Ya jadi kurang lebih seperti itu sih. LSIP, Iya iya AALI siap. menurut Project sih upside-nya masih terbatas. Cuman kita harusnya sih dia sideways dulu dengan catatan kalau 1.500 untuk LSIP di break ya bisa ke 1.640-an. Oke. Mantap. Mantap banget nih udah masuk view-nya. Nah, tapi saya mau recap dikit mau ini ada cuan troopers kita yang ngomong tentang PTBA tadi. Thank you banget ini saya diingetin kalau yang di RTI itu ternyata masih tahun buku 2021, tapi ini saya bacain berita yang terbaru gitu ya. Untuk tahun 2022 ini ternyata memang diperkirakan katanya untuk dividennya itu akan meningkat tajam ke level kurang lebih 631 lembar per lembar gitu ya, 631 rupiah per lembar nanti untuk dividennya. Katanya dividen yieldnya itu ada di kisaran 18%. Nah karena ini menggunakan tahun buku 2021 gitu ya, karena labanya juga di 2021 itu 7,9 triliun. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi thank you banget ini buat cuan troopers kita yang udah ngingetin tadi, karena informasi yang tadi itu untuk 2021, tapi untuk yang 2022 ini memang masih akan menunggu kepastian apakah benar nih PTBA akan langsung
memberikan dividen yang berkali-kali lipat dari tahun yang sebelumnya. Thank you banget nih buat cuan troopers kita. Oke, kita lanjut nih, Bro Jack. Tadi kan untuk CPO sendiri udah dikasih view-nya, ada Astra Agro, ada LSIP gitu ya. Nah, untuk trio macan nanti gimana nih emiten-emiten nikel nih? Ada Antam, ada Tins, dan juga ada Inco. Oke, kalau Antam, Tins, Inco, kalau dari Project urutannya Tins, Inco, Antam. Yaitu urutan kalau misalkan teman-teman mau trading atau investasi. Jadi kalau misalkan teman-teman beli Tins telat, belilah Inco. Inco telat, belilah Antam. Antam sebenarnya sih harusnya paling kenceng, cuman kemarin ada kesangkut kasus. Tapi sebenarnya kasus itu kasus-kasus common lah, nggak usah terlalu dipikirin. Jadi harusnya bakal adjust juga. Jadi so far sih kalau Antam, Tins, Inco yang paling menarik untuk saat ini sih masih Antam ya menurut Project, karena tadi ya ketika dia ada kasus dia nahan dulu sehingga upside-nya masih cukup lebar. Nah kalau dari Tins dan Inco, Inco masih nunggu break di 7.100. Itu untuk Inco. Jadi saran Project sih kalau belum punya cenderung cari low dulu. Kalau misalkan masih takut nyari low karena dia potensi ngebentuk double top, lebih baik tunggu dia break 7.100. Jadi kalau project pribadi sih lebih baik nunggu project masuknya pakai skenario breakout buy 7.100 itu untuk Inco. Kalau untuk Tins baru aja break 19.15 ya. 19.15 itu resisten cukup oke juga. Cuman upside-nya itu cuman sampai 2.150-an. Jadi untuk Tins ini skenario-nya breakout buy juga, targetnya di 2150-an. Jadi menurut proyeksi mereka ini masih nunggu si Antam nyamperin high ya. Antam tadi itu dia gagal close di atas 2670 kalau nggak salah. Sebentar, high 2650. Sorry. High-nya 269, iya. Kuncian si Antam itu 2690, 2650. 2650 udah sukses, tapi tadi ketahan di 2690-nya yang ketahan ya. Jadi kunciannya menurut proyeksi untuk Antam breakout buy aja di kalau misalkan dia close di atas 2690 sih menarik banget. Jadi balik lagi karena Inco dan Tin sudah ada di resisten, Antam masih lagging. Dan menurut Project sih yang ngebikin dia lagging kan karena kasus yang gak terlalu menurut Project sih gak terlalu ngebuat saham ini turun gitu loh, karena kita ngelihat Antam kan long termnya kan. Tadi Project bilang Astra menarik banget, kalau nanti ada mobil listrik seharga Avanza pasti Astra udah harganya berapa tahun. Nah untuk ngedukung Astra ini kan kita butuh Antam, Tins, Inco gitu loh. Jadi ya mereka juga masih upside-nya masih oke gitu. Jadi untuk Antam menarik, kondisi saat ini menarik, targetnya di high terdekat di 3170. Gitu aja sih. Wah menarik nih, udah level-level teknikalnya nih harus dihafalin oleh para cuan troopers. Banyak banget nih yang kasih respon, thank you banget. Moga-moga udah cukup menjawab gitu ya. Kita bahasnya tadi banyak loh emitennya ini ya Project. Angkanya juga banyak, moga-moga cuan troopers ini bisa nyatet gitu ya, bisa hafal. Tapi sayangnya kita waktunya udah mau habis nih, Project. Gimana nih, kita butuh strategi. Satu pertanyaan terakhir nih ya buat Project. Kita butuh strategi dari Project ini di sepanjang bulan April ini, minimal sepanjang bulan Ramadan ini, supaya bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa gitu ya, yang menjalankan ibadah di bulan suci ini bisa mendapatkan berkah investasi bisa gitu ya, puasanya juga lancar juga bisa gitu, tradingnya tenang, investasinya tenang. Ini strategi dari Project nih gimana nih buat trading atau investing di bulan suci? Kalau menurut Project sih untuk strategi short termnya ya teman-teman bisa manfaatin emiten-emiten yang terkait ya, yang tadi Project bilang ada Poultry, ada Java dan teman-teman, terus juga ada saham media yang udah jalan dan saham retail ya. Jadi untuk strategi short termnya teman-teman bisa pantau itu, tapi ingat ini impactnya short term aja. Di minggu 3, minggu keempat harusnya udah nggak jalan lagi dan mereka udah adjust ke kondisi tren yang normalnya. Nah
Selain itu ya strategi yang menarik ya tetap karena kita masih sentimen utama di dunia juga masih perang. Jadi ya sentimen komoditas juga masih menarik banget buat teman-teman koleksi kecuali minyak ya. Kalau project pribadi sih project akan skip minyak karena minyak itu harusnya bisa dijaga sama US, dia nggak boleh naik terlalu tinggi, nggak boleh turun terlalu rendah juga ya. Jadi kecuali minyak sih teman-teman masih bisa pantau. Itu aja sih dari project kalau untuk strateginya. Mhm. Mantap sekali. Moga-moga ini bisa memberikan masukan yang sangat apa ya berlimpah ya buat para cuan troopers kita utamanya yang sambil menjalankan bulan suci Ramadan ini. Thank you banget, Bro Jack. Seneng banget nih dan salam kenal loh. Kita itu baru ngobrol ya, Bro Jack ya hari ini. Iya, iya. Iya, iya baru pertama ngobrol Iya, sama salam Bro kenal Jack. juga. Saya langsung banyak dapat informasi-informasi menarik. Thank you banget Bro Jack. Senang banget nih bisa ngobrol, bisa kenal sama Bro Jack.